Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Triwinata, NIM 201010300134, kelas 03 TMSP 001. Di sini saya akan presentasikan tentang saluran tertutup. Saluran tertutup adalah saluran yang tidak berhubungan langsung dengan udara luar. Contoh, saluran tertutup sering kita jumpai pada perkotaan, seperti pada gorong-gorong di pinggir jalan raya atau pipa-pipa besar di pinggir jalan. Contohnya di bawah sini. Selanjutnya, perbedaan aliran tertutup dan aliran terbuka. Aliran tertutup adalah aliran yang terjadi akibat adanya perbedaan tekanan pada saluran tertutup. Seluruh luasan terisi oleh fluida. Di sini diartikan aliran tertutup, maka saluran yang digunakan juga tertutup. Contoh, dalam kasus ini adalah jaringan pipa air yang ada di bawah kita. Selanjutnya, saluran tertutup perpipaan. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran yang digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Triatmojo 1996-25. Perbedaan mendasar antara aliran pada saluran terbuka dan aliran pada pipa adalah adanya permukaan yang bebas yang hampir selalu berupa udara pada saluran terbuka. Jadi, seandainya pada pipa aliran tidak penuh sehingga masih ada rongga yang berisi udara, maka sifat dan karakteristik alirannya sama dengan aliran pada saluran terbuka. Kodoatik 2002-215. Misalnya aliran air pada gorong-gorong. Perbedaan yang lainnya adalah saluran terbuka mempunyai kedalaman air Y, sedangkan pada pipa kedalaman air tersebut ditransformasikan berupa P, Y. Oleh karena itu, konsep analisis aliran pada pipa harus dalam kondisi pipa terisi penuh dengan air. Selanjutnya, saluran tertutup berpenampang lingkaran dengan aliran penuh. Aliran saluran tertutup. Geometri saluran tertutup berpenampang lingkaran yang dialiri penuh seperti tampak pada gambar 4.1 A adalah contohnya di bawah sini. Selanjutnya, saluran tertutup yang tidak dialiri penuh. Aliran saluran terbuka. Aliran di dalam saluran tertutup yang tidak penuh dikategorikan sebagai aliran saluran terbuka, seperti tampak pada gambar 4.1 B apabila kedalaman air adalah sebesar setengah dari diameter penampang maka. Contohnya di bawah sini. Zat pewarna dijaga konstan, pipa, gelas, keram, penghaur. Selanjutnya, konsep aliran melalui pipa. Ada 3 persamaan dasar dalam mekanik fluida dan hidrolika yang berkaitan dengan pengaliran air dalam pipa, yaitu persamaan kontinuitas, momentum, dan press energi. Untuk aliran mantap dan satu dimensi, persamaan energi dapat disederhanakan menjadi persamaan Bernoulli. Ketiga bentuk persamaan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Press kontinuitas Q sama dengan A1 titik V2 sama dengan A2 min V2 sama dengan konstan. Dengan Q.2 debit aliran, A.2 luar tampang aliran, V.2 kecepatan rata aliran pada tampang tersebut. Indeks 1 dan 2 menunjukkan nomor tampang aliran yang
ditinjau. Selanjutnya, jenis kehilangan energi pada saluran tertutup. Kehilangan energi pada saluran tertutup atau pipa disebabkan gesekan vida atau air dengan dinding pipa disebut kehilangan energi primer (mayor losses), dan perubahan penampang pipa, perubahan arah aliran pada pipa dan belokan pipa disebut kehilangan energi sekunder (minor losses). Mungkin ini yang hanya saya sampaikan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.